لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah salat subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali di Ahad pagi kita semua untuk sama-sama mengkaji dan belajar tentang fikih zakat, Dan sebelumnya di Ahad sebelumnya di 2 pekan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang pengertian zakat sampai pada dalil-dalil perintah zakat baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Sedikit saya ulang lagi, kalau pengertian zakat itu secara bahasa itu adalah tumbuh, suci dan berkembang. Secara bahasa tumbuh, suci dan berkembang. Kalau secara istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Itu namanya pengertian zakat secara istilah, secara terminologi. Jumlah harta yang wajib dibayarkan atau dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang berzakat namanya muzaki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Jadi muzaki orang yang berzakat, sedangkan mustahik orang yang berhak menerima zakat. Jadi ini pengertian yang kemarin sudah kita singgung di Ahad 2 pekan yang lalu. Dan insyaallah pagi ini kita akan sedikit lanjutkan tentang ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat. Ancaman atau hukuman dari Al-Quran maupun hadis bagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini ada dalil yang harus kita pahami. Dan mari sebelum itu kita sama-sama buka dengan kita satu Fatihah, moga-moga dengan kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendapatkan ilmu tentang zakat dan kita tambah ilmu dalam kita semua untuk belajar dan mempelajari ilmu agama dan menjadi bekal untuk perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Baik sekalian, sebelum kita kaji tentang ancaman sama hukuman atau sanksi bagi orang yang tidak mau berzakat, sedikit saya tambahkan tentang kata zakat dalam Al-Quran dari buku Bahan Zakat karya Dr. Yusuf Qardawi, bahwa zakat dalam bentuk ma'rifat. Jadi az-zakat maka dalam syar'at ma'rifat. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat itu disebut 30 kali dalam Al-Quran. Jadi kata zakat yang sifatnya ma'rifat yang jelas tujuannya zakat disebut sebanyak 30 kali. Disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat, tapi tidak dalam satu ayat. Misalnya dalam Al-Quran surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 4. Di sana ada firman dan orang-orang yang dia menunaikan zakat
khusyuk dalam sholatnya. Jadi qad aflaha mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kemudian zakatnya di belakang. Jadi di dalam Al-Quran itu sebanyak 30 kali perintah zakat itu diiringi dengan perintah sholat dengan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat itu diulang sebanyak 30 kali dalam Al-Quran. Nah, sekalian, bila diperiksa ke 30 kali zakat itu 8 ayat terdapat dalam surah-surah yang turun di Mekah dan selebihnya di dalam surah-surah yang turun di Madinah. Jadi 30 kali ayat yang berkaitan dengan perintah zakat, maka 8 kali di Mekah dan selebihnya di Madinah. Artinya sebanyak 22 kali itu turun di Madinah. Jadi penekanannya memang untuk zakat ini ada di Madinah setelah hijrah ke Madinah. Nah, ini sedikit ya sekalian saya tambahkan tentang kata zakat dalam Al-Quran. Sekali lagi itu diulang sebanyak 30 kali. Meskipun ada yang menyebutkan sampai 82 kali, tapi itu bukan yang zakat secara khusus membahas tentang zakat sebagai isim ma'rifat. Kalau bilang isim atau nama yang jelas bermakna zakat secara tegas, itu namanya adalah isim ma'rifat. Sedangkan kalau yang lainnya bisa bermakna yang bermakna zakat cuma belum berkaitan dengan masalah zakat yang secara tegas, seperti contoh berzakat. Misalnya dalam bentuk kalimat anfaqu, ya, anfiqu, gitu. Atau sedekah, ya, wa tasaddaqu, gitu. Itu namanya masih nakirah, masih nakirah. Kalau ma'rifat ini sebanyak 30 kali. Ini sedikit tambahkan kata zakat dalam Al-Quran. Baik, mari Bapak-Ibu sekalian, kita lanjut tentang ancaman ya. Ancaman atau hukuman bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Bapak Ibu boleh ya, silakan sambil di belakang ada kopi, mungkin ada teh ya. Kalau yang merasa ngantuk, Pak Yunus ngantuk, silakan ambil kopi. Di belakang ada kopi, silakan. Dia merasa ngantuk atau pengen silakan apa ya. Kita santai aja. Nah, ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat yang pertama, Bapak sekalian, itu dalam Al-Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 34 sampai 35. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi jahannam fatwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira akan mendapatkan siksa yang pedih, yakni di saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke kening, pinggang dan punggung mereka. Inilah harta yang kamu simpan-simpan buat dirimu, maka rasakanlah hasil simpanmu itu. Ini tentang orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau berzakat. Makanya ada kewajiban zakat emas dan perak. Ketika emas sudah sampai minimal 85 gram, pendapatan 93,6 gram, dan bisa selama setahun, ya,
Kalau nggak disakati nanti akan berubah menjadi setrikaan di neraka jahanam, kemudian digosokkan kepada kening, pinggang dan punggung orang yang tidak mau berzakat. Pernah mungkin ibu setrika rasanya panas ya, pasti panas ya. Jadi dengan gosok baju nggak sadar kita nempel senggol setrika pasti panas. Ini nanti orang-orang yang tidak mau berzakat, maka kemudian hartanya akan jadi setrikaan, ya, menjadi setrikaan, kemudian gosok pinggang, kening dan punggung, ya, akan disetrika dengan harta yang disimpan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua dalam surah Al-Imran, surah 3 ayat 180. Surah Al-Imran ayat 180. Allah di sana berfirman, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum yatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Ini surah Al-Imran ayat 180, surah 3. Janganlah kalian kira sekali-kali bahwa orang-orang yang kikir, orang-orang yang kikir mengeluarkan karunia yang diberikan Allah padanya, hartanya itu akan membawa manfaat dunia saja, sebaliknya akan mencelakakan mereka pada hari kiamat. Harta benda yang tengah panas membara dan tak hendak mereka keluarkan itu akan dikalungkan ke leher-leher mereka. Jadi orang yang mau berzakat diberi kekayaan, mencapai nisab, tak mau berzakat, hartanya akan menjadi bara api yang panas dan dikalungkan ke leher-leher orang-orang yang tidak mau berzakat. Alhamdulillah sekalian. Maka ini peringatan ya buat Bapak Ibu yang punya harta, punya timpan harta, kemudian di orang-orang yang kaya, kemudian mencapai nisab, kemudian berzakat, maka hartanya akan berubah menjadi bara api yang akan dikalungkan kepada orang-orang yang tidak mau berzakat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian dari hadis untuk sekalian, ini tadi sangat panjang ya, sampai 2 halaman. Saya bacakan artinya aja karena banyak sekali hadis ini. Ada hadis yang Rasul sabdakan riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi ini hadis sahih. Jadi hadis ini kalau dari Imam Bukhari, Muslim sampai sahih. Ini hadis sangat panjang, saya bacakan artinya untuk sekalian. Tiada seorang pun yang menyimpan harta, Rasul bersabda, Rasul bersabda, tiada seorang pun yang menyimpan harta dan tak hendak mengeluarkan zakat kecuali akan dipanaskan harta itu di neraka jahanam dan akan dijadikan kepingan-kepingan, lalu disetrikakan ke kedua pinggang dan keningnya sampai Allah mengadili hamba-hambanya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50 tahun perhitungan sekarang. 50 tahun perhitungan sekarang. Kemudian akan dilihat nasibnya, apakah akan masuk surga atau neraka. Dan tidak seorang pun pemilik unta yang tidak membayarkan zakatnya kecuali akan diterentangkan di sebuah lapangan yang amat luas, lalu unta-unta itu dihalaukan menginjak-injak tubuhnya. Setiap yang akhir selesai menginjaknya, kembali yang pertama dihalau kepadanya. Jadi gambaran orang-orang yang punya unta banyak, kemudian dari zakati, maka akan menginjak-injak orang yang tidak membayar zakat dari unta
Demikian seterusnya sampai Allah memberi ketentuan tentang nasib hamba-hambanya, yakni pada suatu hari yang lamanya sampai dengan 50 tahun sekarang, kemudian akan dilihat nasibnya apakah akan masuk surga atau neraka. Tidak seorang pemilik kambing yang tidak membayarkan zakatnya kecuali akan diletakkan di suatu lapangan yang amat luas, di mana hewan-hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya, kuku kakinya, dan menanduknya dengan tanduknya, sedang tidak seekor pun di antara kambing-kambing itu yang bertanduk melengkung atau tidak bertanduk di kambingnya. Setiap lewat yang paling belakang, yang pertama akan dihalau kepadanya kembali ke Allah mengadili hamba-hambanya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50 tahun perhitungan sekarang. Kemudian akan ditinjau nasibnya apakah akan masuk surga atau neraka. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan kuda wahai Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat. Ini berarti Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, para sahabat. Sahabat bertanya, bagaimana dengan kuda ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Jadi kalau ada kalimat ya harfun nadi, itu adalah ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ketika dalam salah kaprah, ketika ada harfun nadi maka dimansubkan, dinasabkan. Jadi ya Rasulullah, ya Habibullah. Bukan ya Habibullah, kemudian ya berarti ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu namanya harfun nadi dalam nahwu bahasa Arab. Jadi dimansubkan, difathahkan, bukan dirofakkan, dimarfukan, tapi dimansubkan. Bagaimana dengan kuda-kuda ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul menjawab, kuda-kuda itu diikatkan pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Kuda itu ada 3 macam yang akan membawa pahala bagi seorang yang dipakai dan yang menyebabkan dosa. Adapun yang akan membawa pahala ialah seorang yang menggunakan untuk berperang fisabilillah dan mempersiapkannya untuk maksud tersebut. Maka setiap apa juga yang dimasukkan hewan itu ke dalam perutnya akan dicatat oleh Allah sebagai tes yang masuk ke dalam perutnya, akan kembali pahala. Sampai Nabi menyebutkan pada itu pada kencing dan tanda kotorannya. Dan jika kuda itu menaiki 1 atau 2 tempat ketinggian, maka setiap langkah yang dilangkahkannya akan menjadi pahala. Adapun kuda yang akan menjadi pakaian seorang ialah yang dipelihara dan kemurahan dan keindahan tanpa mengabaikan hak hukum dan perutnya, baik di waktu susah maupun lapang. Mengenai kuda yang akan menyebabkan dosa ialah bila seorang memeliharanya demi untuk bermegah-megah, bangga dan menyombongkan diri serta ingin dipuji oleh manusia. Hewan itu akan membawa dosa. Para sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, bagaimana dengan keledai? Rasul menjawab, tidak diturunkan Allah kepada saya sesuatu mengenai hal itu kecuali ayat lengkap yang jarang bandingannya. Barang siapa melakukan kebajikan walau sebesar darah pun pasti akan diterima ganjarannya, dan barang siapa melakukan kejahatan walau sebesar darah pun pasti akan diterima balasan. Ini sangat panjang ya. Sekarang hadisnya menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau berzakat. Di sini ada unta, kemudian ada kambing, sementara kuda di sini tidak disebutkan tentang zakatnya. Makanya kuda itu tidak wajib dizakati, kecuali kalau kuda itu menjadi barang dagangan. Nah, cerita nanti ada istilah harta dagangan.
Adapun binatang yang wajib itu adalah unta, kemudian sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Kalau kuda, keledai itu tidak wajib dizakati. Nanti kita akan bahas tentang nisab-nisabnya ya. Secara singkat, kalau unta itu nisabnya adalah 5 ekor. Kalau 5 ekor, ada orang misalnya punya unta 5 ekor, sudah berumur di atas 2 tahun, maka setelah setahun itu wajib dizakati zakat dengan bukan unta, dengan kambing atau dengan domba. Termasuk nanti ketika tentang sapi, kambing itu nanti ada tentang nisabnya. Kalau kerbau atau sapi itu minimal 30 ekor gitu ya. Kalau masih selama setahun baru 29 maka tidak wajib dizakat. Kalau kambing sebanyak 40. Kalau ada orang biara kambing atau domba sudah 40 ekor selama setahun itu wajib dizakati. Itu namanya nisab. Jadi batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu namanya nisab. Ini kalau di sini untuk keledai, untuk kuda, ayam gitu ya, itu tidak wajib dizakati terkecuali kalau menjadi tijarah atau harta dagang. Kemudian teman sekalian, ini hadis yang kedua tentang ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga ya, ada dari Abu Hurairah. Barang siapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang akan berbisa dengan kedua matanya yang dilindungi warna kehitam-hitaman, hitam gelap, lalu dikalungkan ke lehernya, maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya, saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu. Kemudian Rasul membaca ayat yang artinya, janganlah orang-orang yang kikir mengenai karunia yang diberikan Allah kepadanya, menyangka bahwa itu semua bermanfaat. Sini ada ayat yang Rasul teruskan dengan mengutip ayat Al-Quran. Jadi di sini poinnya adalah orang-orang yang punya harta kekayaan kemudian tidak mau berzakat, maka hartanya akan menjadi seekor ular yang ular jantan, orang yang sangat garang ya, ular jantan, ya, syuja'an aqra namanya ya. Jadi syuja'an aqra, ular yang sangat jantan dan berani gitu. Kemudian mengarungi, dikalungkan kepada lehernya. Kemudian dia bilang, inilah saya, inilah harta simpananmu yang tidak akan muzakati. Ya, ini hadis yang kedua. Yang ketiga, sekalian, hadis yang ketiga. Ini yang hadis juga dari Ibnu Majah dan Al-Baihaqi serta Al-Bazzar. Ini dari Ibnu Umar, di mana di sini hadisnya saya bacakan artinya aja yang terpanjang. Hai golongan muhajirin, ada 5 perkara jika kalian ditimpa atau terjadi di rumahmu, saya lindung pada Allah bila itu terdapat di antara. Bila pada suatu kaum bercakul perzinahan sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, maka mereka akan diserang oleh penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka. Yang kedua, bila mereka mengurangi timbangan dan takaran, mereka akan dihukum dengan kepapahan dan kemiskinan
serta kelaliman dan dari pihak penguasa. Setiap mereka enggan membayarkan zakat harta mereka, mereka akan terhalang memperoleh hujan dari langit. Dan kalau tidaklah karena hewan ternak, tiadalah mereka akan pernah diberi hujan. Dan setiap mereka melanggar janji Allah dan janji Rasulnya, maka mereka akan dijajah oleh musuh dari bangsa lain yang akan merampas bagian kekayaan mereka. Dan selama para pemimpin mereka tidak menjalankan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Allah, maka saling sengketa akan berkobar di antara mereka. Ini ucapan Rasulullah, prediksi dan menyampaikan tentang prediksi kepada umatnya tentang 5 hal. Ya, sedikit saya ulang lagi. Ini poin yang pertama adalah ketika perzinahan sudah terang-terang terjadi, maka Allah akan menurunkan penyakit-penyakit yang tidak terdapat atau belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Ini terjadi nggak? Terjadi ya. Jadi sekarang orang itu sudah berbuat zina terang-terangan. Bahkan sekarang sudah ada artis yang dengan bangga mengaku sebagai seorang lesbian, dan bangga sebagai seorang gay. Maka penyakit-penyakit HIV, AIDS ini sudah terbukti. Sekarang sudah terang-terangan bentuk masa. Bahkan mungkin kalau kita lihat di YouTube atau di medsos, itu ada terjadi di Istanbul, yang di Turki, seorang laki-laki perempuan terang-terangan berbuat zina di pantai di depan umum dengan banyak orang, sampai kemudian ada yang menegurnya dan akhirnya kemudian ditahan di pengadilan itu di Turki ya, di pantai Istanbul itu. Ini sudah Rasulullah prediksi. Yang kedua adalah orang-orang yang ketika berjualan kemudian mengurangi takaran atau timbangan. Wailul lil mutaffifin. Ya, ini di surat Al-Mutaffifin. Orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Jadi ketika dia jualan beras, mungkin yang ditimbang gitu ya, dikurangi timbangannya dengan cara digantungin batu atau besi gitu ya. Ketika dia membeli maunya ditimbang yang hangat gitu ya, curang ya. Maka di sini kemudian akan terjadi yang namanya kepapahan, kemiskinan serta kelaliman dari pihak penguasa. Jadi berdampaknya dengan istilahnya ada korespondensi, istilahnya ada hubungan timbal balik. Ketika warga yang sudah begitu, maka akan terjadi kezaliman dari para pemimpin, para penguasa. Yang ketiga, ketika orang tidak mau bayar zakat, orang-orang kaya tidak mau berzakat, Allah akan kurangi hujan dari langit, terkecuali hujan itu karena Allah sayang pada hewan-hewan piaraan yang ada di bumi ini. Jadi harus berterima kasih pada hewannya, pada binatang. Ketika orang pelit nggak mau berzakat, Allah itu menahan hujan. Tapi karena masih ada hewan, masih ada ayam, ada kambing, ada unta, ada sapi, kemudian Allah turunkan hujan. Karena sebenarnya Allah akan menahan hujan, tapi karena ada makhluk lain yaitu kambing, unta, sapi, ayam, kerbau, sebagainya, Allah turunkan hujan. Andai kata ada binatang lagi, mungkin hujan tidak akan terjadi. Ini terjadi Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang melanggar
melanggar janji-janji Allah. Artinya orang-orang yang dia bersyahadat tapi kemudian mereka tidak melaksanakan syahadatnya, ya. Ngakunya Islam tapi kemudian melanggar aturan Islam, maka di sini kemudian akan terjadi bangsa lain akan menjajah, merampas harta-harta kekayaan mereka. Karena kita bisa nanti negara kita seperti apa, harus ekonomi kita dikuasai orang asing misalnya gitu ya, misalnya. Mungkin karena sebab apa? Sebab banyak orang Islam yang melanggar janji-janjinya sebagai orang Islam tapi melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah terjadi belum? Allah a'lam. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mengerti. Yang kelima, Bapak sekalian, selama para pemimpin kemudian tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi yang namanya saling sengketa dan berkobar, saling bermusuhan, saling menyalahkan. Ada kampret, ada apa lagi, cebong, itu mungkin sudah terjadi. Karena apa? Karena pemimpinnya sudah tidak jalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hal yang Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Tadi kita mendengar masalah zakat sebenarnya. Tadi dikatakan apa? Ada 5 hal, jadi kemudian menyangkut yang lainnya. Ada tentang orang yang tidak zakat, yang curang dalam timbangan, yang berzina terang-terangan, kemudian pemimpin yang tidak taat kepada Allah. Itu kemudian dalam satu hadis yang meliputi 5 hal. Ini dalil yang ketiga ya hadis. Kemudian sekalian, ini ada hadis yang keempat ini ya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini ada ceritanya nih dari Ahnaf bin Qais. Saya pergi duduk ke suatu kelompok orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datanglah seseorang yang berambut kusut dengan pakaian dan keadaan yang tidak terurus. Orang itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan setelah berada di dalam mereka, ia pun memberi salam. Lalu katanya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya dengan batu bata yang dipanaskan di neraka jahanam, lalu ditaruh di pentil susu mereka hingga tembus keluar dari pangkal bahu, dan ditaruh di pangkal bahu hingga tembus keluar dari pangkal susu, hingga badan orang itu akan bergoncang. Kemudian ia berbalik dan pergi duduk ke dekat sebuah tiang. Maka saya ikuti dia dan duduk dekatnya, sedang saya belum lagi mengenal siapa dia. Kata saya padanya, saya lihat orang-orang itu tidak menyukai apa yang Anda katakan tadi. Ujarnya, orang-orang itu tidak tahu suatu apa. Junjunganku pernah mengatakan padaku, siapa namamu wahai fulan? Dia menjawab, Nabi SAW, di mana dia bersabda, tampakah oleh Anda bukit-bukit itu? Rasulullah bertanya, ini mengutip dari ucapan Abu Dzar yang mengutip dari ucapan Rasulullah SAW. Tampakah oleh Anda bukit-bukit itu? Saya taksirlah berapa lama lagi waktu siang dengan melihat pada matahari, karena sangka saya Rasulullah akan menyuruh saya ke sana untuk sesuatu keperluan. Maka saya jawab dia. Maka katanya pula, tak ingin saya mempunyai emas sebesar bukit Uhud, tentulah akan saya nafkahkan semuanya kecuali 3 dinar saja. Orang-orang itu memang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya mengumpulkan harta dunia. Demi Allah, saya tidak akan meminta dunia kepada mereka.
dan tidak boleh akan meminta fatwa tentang agama sampai saya wafat menemui ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian ini Abu Dhar seorang sahabat Nabi yang dikenal sangat zuhud ya, sekalian. Sangat zuhud, kemudian tidak bermewah-mewah sampai pakaiannya lusuh dan kusut. Dan dia menyimak apa yang Rasul sabdakan, bahwa Rasul pernah bertanya kepada Abu Dhar tentang emas, berandaannya kalau Rasul diberi emas sebesar bukit Uhud. Ya, Bapak Ibu yang sudah haji atau umrah sudah melihat betapa besar Gunung Uhud. Ya. Itu panjangnya sekitar 7 kiloan, 7 kilometer panjangnya. Kalau lebarnya persahabat itu sekitar 3,5 kilometer lebarnya, ya lebarnya ada lebar. Kalau tingginya mungkin nggak terlalu tinggi ya Pak ya. Yang tidak seperti gunung di sini, Gunung Salak, Gunung Selamat itu tidak setinggi itu. Jadi bukitnya tidak setinggi gunung-gunung di kita ya. Tapi itu memang bukit-bukit bebatuan. Nah itu andai kata Rasulullah SAW diberi emas sebesar bukit Uhud, kata Abu Dhar ini, maka Rasul tidak akan mengambilnya kecuali hanya 3 dinar, senilai 3 dinar dari emas yang diberikan. Ini berada, artinya sebesar Gunung Uhud emas yang Rasul terima itu tidak akan Rasul terima kecuali ambil senilai 3 dinar. Artinya Rasulullah tidak gila dengan harta benda, tidak gila dengan kekayaan. Ya. Sehingga kemudian Abu Dhar pun sama ya, mengikuti sebagaimana yang Rasul sampaikan. Makanya Abu Dhar seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, tapi kemudian dia juga tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi khalifah. Dia jadi orang yang biasa, orang yang sahabat yang sangat sederhana, sahabat yang sangat ya pokoknya tidak kaya lah ya, biasa aja gitu. Nah, Abu Dhar Al-Ghifari. Padahal sebelumnya dia adalah seorang pemimpin yang suka merampok ya. Kalau kita baca kisahnya begitu, Abu Dhar ini sama-sama Nabi ya, dia punya kekuatan yang fisik yang kuat gitu. Sebelum Islam dia suka merampok harta orang lain, dia ada dirampok. Tapi begitu tidak masuk Islam, dia meninggalkan kemewahan dunia. Dia menjadi seorang sahabat yang sangat sederhana. Itu Abu Dhar Al-Ghifari. Mungkin dia baru bisa baca kisahnya di medsos ya, atau di Google itu ada kisah Abu Dhar Al-Ghifari. Nah, Bapak sekalian, masih nyangkut zakah hukuman bagi orang yang tidak mau berzakat. Ini banyak sekali hadisnya sekalian. Jadi banyak hadis atau ayat yang Rasul sampaikan hukuman dan sanksi bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Lanjutannya hadis yang berikutnya dari siapa nih? Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi. Rasul bersabda, tiap-tiap unta yang digembalakan wajib dizakati, yaitu setiap 40 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina. Tidak boleh pisah unta itu waktu menghitungnya. Barang siapa yang memberikan zakat itu dengan maksud untuk beroleh pahala, maka ia akan mendapatkan pahala itu. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, maka kami akan mengambilnya serta separuh hartanya sebagai salah satu keharusan yang menjadi hak Tuhan, hak Allah. Jadi di sini Rasul menjelaskan tentang kewajiban membayar
pada masalah nisab. Kemudian hadis yang berikutnya dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, saya diminta untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat. Seandainya mereka telah memenuhi dengan itu, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripada saya, kecuali bila melanggar Islam dan perhitungannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Di sini setelah bersyahadat, kemudian sholat, kemudian membayar zakat. Kalau membayar zakat berarti gimana? Allah yang akan mengisap harta-harta mereka. Hadis berikutnya, Rasul bersabda, saya ditah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Maka siapa yang telah mengucapkannya, berarti dia telah memilih harta-harta dan diri mereka, kecuali berjalannya yang sedang perjuangannya atas Allah Subhanahu wa taala. Di sini menegaskan tentang orang-orang yang sudah bersyahadat, konsekuensinya adalah sholat, kemudian bayar zakat. Ya, jadi ini dalil-dalil tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Khalifah Abu Bakar naik sebagai penggantinya. Ketika para sahabat-sahabat Nabi yang tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar dengan para sahabat lainnya dan para pasukannya waktu itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sampai diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dalam sejarah beberapa orang yang sangat baik, orang yang sangat tidak tegaan, orang yang sangat santun, ya, luhur budi pekertinya, itu sampai memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Berarti memang hukum Allah harus ditegakkan tentang kewajiban bayar zakat bagi orang-orang yang sudah mampu untuk berzakat. Nah, ini dalil ya, sekalian dalil ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Kemudian sekarang kita lanjut, ya, suruh ya sekalian. Atau sebelum itu mungkin sebelum saya lanjut, adakah yang mungkin menambahkan atau mungkin mau bertanya? Kalau ada, silakan tentang ancaman-ancaman. Silakan saja. Ya, ini sudah mulai masuk ke ilmu praktisnya. Bagaimana dia mendapatkan uang dari hutang? Nanti kita akan bahas juga di sini, mungkin juga kita bahas. Jadi orang yang berhutang itu, misalnya dia kaya dari hutang, maka harus selesaikan hutangnya dulu, ya, baru berzakat. Jadi hutang itu didahulukan untuk diselesaikan. Jadi ketika ada orang itu utang sekian banyak gitu ya, sekian juta, sekian apa itu, maka diselesaikan hutangnya dulu, baru berzakat. Jadi artinya tidak ada kewajiban zakat kalau orang itu masih banyak hutang. Nah, kalau di surah Taubah yang 60, zalimin itu ya, zalimin itu orang yang banyak hutang, itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, sebagai mustahil itu di atau bayar 60 ya. Ya gitu. Jadi sekarang mungkin orang kan banyak pinjam utang tuh ya. Ya, itu sekarang ini memang beda zaman dulu ya. Jadi sekarang itu banyak orang berani utang sekian banyak gitu ya. Jadi kalau utangnya itu misalnya ini memang cukup banyak kasus ya. Kalau utangnya itu perdagangan, di mana omset dagangannya sudah mencapai nisab senilai nisab emas, ya, dalam utang setahun, ya mestinya kalau udah
dapat keuntungan, dapat nisab ya mestinya harus juga bayar zakat. Kalau memang utang itu apa namanya sudah sampai pada nisab, ya. Termasuk juga kewajiban untuk membayar utangnya, gitu ya. Tapi yang saya baca, yang saya lihat itu ketika di utangnya banyak maka selesaikan utangnya dulu. Selesaikan utangnya dulu baru kemudian membayar zakat. Tapi kalau dia mau berinfak, mau bersedekah, boleh, ya, mau bersedekah, ya, boleh. Jadi orang-orang yang utang, ya, yang saya pahami itu tidak berkewajiban membayar zakat sampai dia menyelesaikan utang-utangnya atau pinjamannya. Itu benar ya. Ada lagi mungkin? Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustaz, kalau seandainya kita sudah punya kewajiban untuk membayar zakat, gitu ya, misalkan zakat harta atau zakat mal ini, terus karena sesuatu hal mungkin dalam tempo yang harus diwajibkan membayar zakat itu kita tidak membayar zakat tersebut, itu nanti yang berikutnya apakah kita cukup membayar sekali saja atau setiap tahun atau ada lipatan menurut Ustaz? Misalkan tahun ini saya harus sudah membayar zakat mal atau zakat harta, tapi karena sesuatu hal yang dibayarkan, nah tahun depan pada saat tempo yang tahun berikutnya itu apakah tahun ini juga kita harus wajib membayar zakatnya atau hanya cukup pada saat sekali saja tahun ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Iwan. Jadi zakat mal itu adalah dibayar setahun sekali. Misalnya ada orang punya harta setahun sekali sudah sampai nisab. Tiba-tiba pas mau jatuh bayar zakat, dia itu ada musibah atau ada cobaan sampai kemudian harta yang mestinya dibayar itu jadi kurang nisabnya. Ya. Ketika nisabnya berkurang, maka gugur kewajiban bayar zakat. Tapi kalau kemudian setahun itu kemudian bukan karena ada halangan dalam musibah, kalau dia tidak membayar zakat karena lupa dan sebagainya, itu bisa dibayarkan sekalian di tahun yang kedua, gitu ya. Artinya ketika tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, kemudian karena faktor kealpaan, maka dibayar double di tahun kedua. Karena kewajiban zakat ini adalah setahun sekali, namanya haul, namanya haul. Jadi setahun sekali, bukan setengah tahun atau setahun sekali, namanya haul. Ya. Misalnya Pak Iwan punya bisnis, misalnya dagangan gitu ya, sembako misalnya. Omset setahun itu ya yang dia putar itu sudah mencapai nisab senilai emas sebanyak 85 gram emas. Sekarang kita hitung 1 gram emas kan berapa harganya misalnya? 1 juta misalnya kan? Misalnya 1 juta gitu. Maka kalau kita lihat di buku Subardawi, ketika orang berdagang itu sudah mencapai senilai minimal 85 juta selama setahun, itu wajib dizakati 2,5%. Ya, karena memang zakat dagangan, zakat emas itu adalah 2,5%. Kecil lah ya, kecil lah. Ya, jadi tidak banyak. Ya. Termasuk mungkin yang lainnya. Nanti itu aja berbeda ya. Kalau misalnya zakat pertanian itu lebih beda lagi. Kalau kita misalnya punya sawah, ya, kemudian panen, itu juga wajib dizakati. Nanti ada juga. Zakat profesi misalnya Pak Iwan itu penghasilan sebulan itu mencapai nisab emas atau mencapai nisab pertanian, gitu ya, itu wajib dizakati. Jadi nanti ada hitungannya. Tapi yang jelas zakat itu dibayarkannya
setahun sekali. Ya. Kalau pas tahun berjalan, pas tahun membayar ada masalah yang mengurangi harta yang dimiliki, maka tidak ada kewajiban. Tapi begitu nanti tahun depannya mencapai nisab dan tidak masalah, berarti bayar zakatnya. Ya. Jadi Islam sangat bijak bagus sekali ya masalah zakat ini. Ketika dia memang ada masalah, ada kesulitan, hartanya terkurangi karena ada musibah dan bencana, maka tidak wajib bayar zakat. Ya. Tapi ketika karena faktor kelupaan, ya faktor lupa gitu ya, lupa sebelum bayar zakat, itu bisa dibayarkan double di tahun berikutnya atau segera bayar gitu ya. Nah biasanya karena kita meyakini bahwa sebaik-baik itu di bulan Ramadan. Nah biasanya memang orang itu ngitung zakatnya di bulan Ramadan. Ya, makanya kita sudah punya betul mal ya, baru siapa dia betul mal, nanti kita bisa pelan tapi pasti untuk mengingatkan ya kepada para niat untuk membayar zakat setahun sekali. Paling enggak kalau yang itu ya berarti di bulan Ramadan itu yang mengingatkan tentang kewajiban bayar zakat. Para amin zakat itu bukan minta saja, justru mengingatkan ya, memberi jalan ya kepada orang yang lupa kenapa kemudian ingat untuk bayar zakat. Jadi gitu ya, ayuan ya. Oke. Ini sudah suruh ya, sekarang ya. Sudah suruh ya. Ya kalau ada suruh saya kira mungkin sampai di sini kita lihat karena kami kita sampai suruh ya sudah suruh sampai di sini mungkin ya. Ibu yang di belakang apakah ada yang mau bertanya? Ya ada Bu ya. Baik, memang ada. Saya kira sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kepada siapa kepada siapa zakat diwajibkan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Cuma demikian mungkin bagus sekalian, mari kita tutup kita ini dengan menambahkan doa untuk kita semuanya dan seluruh doa saya mohon doa dari bagus sekalian. Ini saya terus mengajak Bapak Ibu untuk berdoa karena kita masih punya program yang sedang berjalan, itu program pembebasan lahan wakaf untuk pengembangan saat rahmati dan untuk pendidikan. Semoga Allah mudahkan, Allah ketuk ya para anaknya, para ulama wakif untuk bisa bersinergi untuk berwakaf di program wakaf yang sedang kita jalankan. Allah mudahkan hajat ini dengan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين للمتقين اماما اللهم اقض حاجاتنا وحاجة مسجدنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا وامور مسجدنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تقم صدور ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.